Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Nur Rahim, NIM 1913040097. Di sini saya akan coba menjelaskan pengertian takwil. Dalam Al-Quran terdapat kata takwil dalam 17 tempat. Bila dianalisis antara satu dengan yang lainnya, ada perbedaan maksudnya dan keseluruhan kemungkinan. Arti takwil dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, arti yang mengarah kepada arti lughawi atau bahasa yang murni. Takwil adalah kembali. Arti yang mengarah kepada arti istilah syar'i adalah tafsir penjelas. Meskipun terdapat beberapa definisi atau istilah hukum terhadap takwil, namun maksudnya saling berdekatan dan saling mengisi. Dalam kamus Al-Muhit, kata awala al-qalam ta'wilan wa tawallahu berarti mengatur, memperkirakan dan menjelaskan. Takwil menurut bahasa berarti al-tafsir, penjelasan atau uraian. Di antara beberapa definisi takwil adalah yang pertama, Abdul Wahab Khalaf memberi definisi memalingkan lafaz dari arti zahirnya berdasarkan adanya dalil. Yang kedua, definisi menurut Ibnu Jauziz mengalihkan ucapan dari maudunya kepada apa yang diperlukan untuk menetapkan kepada dalil, yang kalau tidak demikian maka zahir lafaz tidak akan ditinggalkan. Yang ketiga, Ibnu Asir memberikan definisi mengalihkan zahir lafaz dari pemakaian asalnya kepada sesuatu yang diperlukan oleh dalil. Yang keempat, definisi yang dirumuskan Abu Zahra, artinya mengeluarkan lafaz dari lahir maknanya kepada makna lain yang ada kemungkinan untuk itu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Al-Ghazali mendefinisikan takwil adalah ungkapan tentang pengalihan makna dari lafaz zahir yang didukung oleh dalil dan menjadikan arti itu lebih kuat dibanding makna yang ditunjukkan oleh makna zahir. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rizka Widya, NIM 1913040131. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi syarat-syarat takwil. Lafaz itu dapat menerima takwil seperti lafaz zahir dan lafaz nas, serta tidak berlaku untuk muhkam dan mufassar. Hal-hal yang mendorong untuk takwil: yang pertama, bentuk lahir lafaz berlawanan dengan kaidah yang berlaku dan diketahui secara berlawanan dengan dalil yang lebih tinggi dari dalil itu. Dan yang kedua, nas itu menyalahi dalil lain yang lebih kuat dilalahnya. Dan yang ketiga, lafaz itu merupakan suatu nas untuk suatu objek tetapi menyalahi lafaz lain yang mufassar. Lafaz itu mengandung kemungkinan untuk ditakwilkan karena lafaz tersebut memiliki jangkauan yang luas dan dapat diartikan untuk ditakwil, serta tidak asing dengan pengalihan kepada makna lainnya. Dan takwil itu harus mempunyai sandaran kepada dalil dan tidak bertentangan dengan dalil yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Fitri, NIM 1913040108, akan membacakan makalah istinbat hukum Islam yang berjudul takwil. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk takwil. Pada prinsipnya, ulama mengatakan adanya penggunaan takwil perbedaan terletak pada kadar penggunaan dan penerimanya. Ada dua bentuk dari takwil yang diterima. Satu, takwil yang telah diterima atau keberadaannya oleh ulama usul. Dua, yang makbul, takwil ditolak.
hanya didasarkan kepada selera atau dorongan lain dan tidak terpenuhi syarat yang ditentukan. Dan dari segi dekat atau jauhnya pengalihan makna lafaz yang ditakwil dan makna zahirnya. Takwil dibagi kepada dua bentuk, yaitu takwil qarib, takwil tidak jauh beranjak dari arti zahirnya sehingga dengan petunjuk yang sederhana dan data dipahami maksudnya. Takwil qarib termasuk dalam bentuk takwil yang makbul seperti diuraikan seperti materi sebelumnya. Takwil ba'id, takwil dari makna lahir suatu lafaz yang begitu jauhnya sehingga tidak dapat diketahui dengan dalil yang sederhana. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindila Imanda, NIM 1913040145. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam takwil. Takwil dilihat dari kualitasnya. Yang pertama, takwil shahih. Khalid Ramadan Hasan dalam kitabnya Mu'jam Ushul Fiqih memberikan kriteria takwil yang shahih. A. Lafaz itu dipastikan dapat menerima takwil. Yang B. Pentakwilan didasari oleh dalil yang makbul, baik berupa nas, Al-Quran dan hadis, qiyas, ijma atau hikmah tasyrik, atau prinsip-prinsipnya yang bersifat umum. Yang C. Takwil tidak bertentangan dengan nas yang sharih atau dalil yang jelas. Kedua, takwil fasid. Yang dimaksud takwil fasid ialah memalingkan makna zahir kepada makna yang tidak memungkinkan atau masih memungkinkan namun tidak didukung oleh dalil. Selanjutnya, takwil dilihat dari jangkauan maknanya. Yang pertama, takwil qarib, yaitu takwil yang dekat dengan arti zahirnya dan dapat dipahami dengan mudah. Dapat juga dikatakan bahwa takwil qarib ialah takwil yang penetapannya cukup dengan dalil atau argumen yang sederhana. Yang kedua, takwil ba'id, yaitu pengalihan dari makna lahir suatu lafaz yang begitu jauhnya sehingga tidak dapat diketahui dengan dalil yang sederhana.